Rakus. Setelah menggoda Peli hingga kesal, Lexa bermain dengan Al dan juga kakaknya. Kak, sepertinya tante tadi sangat marah. Kasian tapi mau bagaimana lagi. Pasrah meski dia suka menjahili dan menggoda tantenya itu. Tenang saja, kesal dan marahnya paling hanya sebentar. Santai Alex akan tahu sesuatu. Baiklah. Sedangkan Al terus saja bermain tanpa peduli dengan obrolan kakak kembarnya itu. Hingga suara bariton Alexo terdengar menggema di seluruh mansion. Entah kenapa dia suka sekali berteriak. Arya yang berada di sampingnya hanya menggelengkan kepalanya sambil menutup telinganya yang kembali berdengung. Baru kemarin Arya tidak mendengar teriakan bosnya itu, sekarang harus mendengar lagi toa yang melebihi toa masjid. "Hani," teriak Alexo lagi karena tidak ada jawaban. "Dedi, jangan berteriak." Suara Dedi itu jelek, bahkan lebih merdu suara Lexa. Seluruh Lexa percaya diri. "Sayang, Momi di mana?" tanya Alexo tanpa mendengar ucapan Lexa. "Cak di dapur masak," deci Lexa mencelos karena Dedinya tidak mendengar ucapannya. Alexo langsung saja pergi ke dapur meninggalkan Lexa. Arya yang masih berdiri dengan cengok. "Dasar Dedi bucin." Lexa senang melihat Momi sama Dedinya bahagia seperti itu. "Om lebih baik susul Tante Peli. Dia lagi galau tuh," celutuk Lexa kemudian berjalan kembali ke arah Alex dan Al yang masih bermain tanpa peduli. Arya masih diam mencerna ucapan Lexa barusan. Entah apa lagi yang dia pikirkan, bahkan Lexa sampai geleng-geleng kepala. "Begini kalau sama-sama kurang peka dan gengsi," gumamnya pelan yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. "Om, daripada melamun, lebih baik cepat susul Tante Peli di Mall X. Jangan sampai ada pria menggoda dan tante tertarik dengan pria itu," lantang Lexa dengan suara keras membuyarkan lamunan Arya. "Tidak boleh." Tanpa berpikir lama dan tanpa menjawab, Arya langsung pergi tanpa pamit keluar dari mansion mengemudikan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Peli yang baru saja sampai di Mall X langsung saja pergi ke stand es krim untuk mendinginkan otak dan meredam kekesalannya terhadap keponakannya satu itu. "Mbak," panggil Peli pada salah satu pelayan. "Iya Nona, bisa saya bantu?" ucap pelayan itu sopan sambil tersenyum ramah, namun wajah Peli tetap sama tanpa perubahan. "Di sini ada es krim?" "Ada Nona." "Saya pesan es krim dengan rasa coklat." "Tidak, semua rasa pastikan semuanya berada di meja ini dalam waktu 5 menit. "Baik Nona." Tanpa menunggu lebih lama lagi, pelayan itu segera berjalan ke arah teman-temannya dan meminta bantuan mereka. Meski kaget, para pelayan itu dengan cekatan menyiapkan pesanan Peli. Tidak lama kemudian, pelayan yang tadi membawa nampan sedikit besar dibantu temannya ke meja Peli. "Ini Nona pesanan Anda." "Terima kasih." Peli tidak lupa berterima kasih sambil mengibaskan tangannya agar kedua pelayan itu pergi. Dengan mengomel, Peli mengeluarkan semuanya sambil terus memasukkan es krim satu persatu ke dalam mulutnya yang tidak berhenti berbicara. "Dasar keponakan laknat, apa masalahnya kalau tantenya ini jomblo?" Ketus Peli yang masih ngedumel, mulutnya penuh dengan es krim. Dia juga dasar pria tidak peka. Kenapa sifatnya itu 11-12, seperti bosnya yang tidak peka? Ya, meski sekarang sudah sedikit berubah sih gara-gara kakak ipar. Gumamnya lagi, dia tidak peduli keadaan di sekitarnya, bahkan dirinya menjadi sorotan para pengunjung yang berlalu lalang. "Apa masalahnya coba? Tinggal bilang saja sesibuk apapun. Masa harus aku duluan yang bilang? Kan gak etis, perempuan duluan yang bilang. Gengsi dong," ucapnya lagi ngelantur kemana-mana. Nasib. Pria yang kusukai tidak peka, dikatai jomblo akut. Apa perlu aku mencari pria lain selain dia? Es krim sudah tak bersisa di mejanya. Bahkan para pelayan sedari tadi melihat pun bergidik ngeri. Peli memanggil pelayan lagi dan meminta es krim lagi seperti pesanan pertama. Sepertinya tidak cukup untuk mendinginkan seluruh tubuhnya itu.
Siapa yang tidak peka? Saya hanya sibuk, Nona. Itu pun karena kakak Anda yang selalu memberikan saya pekerjaan lebih dan membuat saya harus lembur, sampai saya sendiri pun tidak mempunyai cukup waktu. Tiba-tiba Arya muncul dari arah belakang Peli dan tanpa sengaja mendengar gumaman Peli yang seperti orang gila. Menurut orang lain, kalau menurut Arya sih itu sangat menggemaskan. Jangan berbicara formal padaku, aku bukan bosmu atau karyawanmu. Kata Peli dengan wajah datar, dia tidak suka mendengarnya. Arya langsung duduk meski hatinya berdetak kencang dan sedikit gugup. Sedikit ya, gugupnya sambil menormalkan debaran jantungnya kembali agar sedikit tenang. Ada apa? Tanpa menoleh, Peli masih fokus pada es krimnya. Mau menjemput calon istri yang lagi galau. Sendok yang dipegang Peli jatuh seketika mendengar kata yang keluar dari mulut Arya. Sangat rakus, batin Arya yang melihat banyak gelas es krim di meja sudah kosong alias tak bersisa. Peli mematung, dadanya terasa sesak. Dia cemburu, apa benar dia harus mencari pria lain sekarang? Sungguh sakitnya bukan main. Kesadaran Peli kembali berusaha tetap tenang, mengambil sendok es krim yang terjatuh tadi dan mulai memasukkan es krim ke dalam mulutnya lagi. Rasa kesal dan amarahnya memang sudah pergi, tapi hatinya memanas. Dan juga sesak tanpa banyak bicara. Arya pun heran dengan perubahan Peli, namun di balik itu dia sudah tahu sekaligus merasa senang, apalagi Peli terlihat lebih menggemaskan ketika cemburu. Gimana mau sukses? Om, sudah dikasih kesempatan, gunakan dengan baik dong. Kakek Lexa merasa sedikit kesal sambil melihat iPad-nya. Lexa, sudah biarkan Om Arya, jangan ikut campur, peringat Alex pada adik kembarnya itu. Iya kak, Lexa nurut dan mematikan iPad-nya. Kak, kabarnya bagaimana? Baik, singkat Alex. Kapan-kapan kita ke sana kak, aku sudah sangat kangen dengan kakak ipar. Tunggu liburan kenaikan kelas kita ke sana dan menginap. Sip lah, pasti seru. Ajak Al sekalian ya kak biar tambah ramai. Pasti.